Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, dalam pembahasan tentang skema penerbitan sukuk, kita akan membahasnya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan membahas tentang sukuk ijarah, lalu bagian kedua kita akan membahas tentang sukuk mudharabah, dan yang ketiga kita akan membahas sukuk wakalah. Pada bagian pertama kita bahas dulu dengan sukuk ijarah, atau banyak orang mengenalnya dengan sukuk berbasis akad sewa menyewa. Meskipun sebetulnya saya lebih suka menggunakan kata ijarah bukan sebagai sewa, tapi ijarah adalah pengalihan atas manfaat. Gitu kan. Jadi sukuk berbasis pengalihan atas manfaat. Akad ijarah sendiri berarti perjanjian antara pihak yang memberikan manfaat, memberikan jasa atau pemberi sewa kalau itu berupa objek gitu kan, dan penyewanya atau pengguna jasanya atau pengguna manfaatnya. Si pemberi manfaat atau pemberi jasa atau pemberi sewa tadi disebut dengan mu'jir, sementara penggunanya adalah disebut mustajir. Perjanjiannya untuk apa? Untuk memindahkan hak manfaat atas suatu objek ijarah dalam kurun waktu tertentu. Artinya biasanya sewa menyewa itu kan ada jangka waktunya ya. Si penyewa atau pengguna jasa akan membayar sewa, membayar ujroh, membayar upah imbalan kepada pemberi sewa ya, atau pemberi manfaat, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya. Nah, sehingga dengan perjanjian ini terjadi kompensasi, atau sebagai kompensasinya penyewa berhak menggunakan dan atau mengambil manfaat atas objek ijarah sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu kita sekarang coba bahas tentang contoh-contoh skema sukuk ijarah. Yang pertama kita bahas tentang skema sukuk ijarah di mana objek ijarahnya berupa manfaat yang dimiliki oleh si penerbit, emiten. Emiten itu istilah untuk pihak yang melakukan penawaran umum. Misalnya objeknya adalah gedung perkantoran misalkan. Kemudian misalkan mesin atau jaringan listrik, jaringan internet dan sebagainya. Tapi catatannya adalah bahwa objek ijarah ini dimiliki oleh penerbitnya atau emiten. Langkahnya pertama, investor menyerahkan sejumlah dana untuk pembelian sukuknya. Dana tadi diserahkan kepada siapa? Kepada emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk. Lalu penerbit sukuk menerbitkan sukuknya dengan nilai tertentu berdasarkan objek ijarah yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut. Tadi langkah pertama. Langkah keduanya adalah atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan hak manfaat. Ingat tadi emiten sebagai pemilik objek ijarahnya. Mengalihkan manfaatnya, bukan mengalihkan kepemilikannya, tapi mengalihkan manfaat atas objek ijarah kepada investor. Dan investor yang diwakili oleh wali amanat, investor dalam penerbitan sukuk selalu diwakili oleh wali amanat sukuk. Wali amanat adalah bank yang memiliki izin sebagai wali amanat. Nah, investor mewakilkan kepada wali amanat atau diwakili oleh wali amanat untuk menerima hak manfaat objek ijarah yang berupa aset atau objek ijarah tersebut. Langkah ketiganya, investor yang diwakili oleh wali amanat tadi memberikan kuasa, wakalah kepada emiten atau si penerbit sukuk untuk menyewakan objek ijarah kepada end user, kepada pihak ketiga atau pengguna akhir. Lalu langkah keempatnya, emiten selaku penerima kuasa dari investor kemudian menyewakan objek ijarah itu kepada pihak ketiga atau kepada end user. Dan atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada siapa? Kepada emiten, karena emiten yang menyewakan kepada si end user itu, meskipun emiten wakil dari pemegang sukuknya. Langkah kelimanya, emiten yang mewakili pemegang sukuk tadi meneruskan pembayaran ujroh atau pembayaran upah tadi, imbalan tadi yang diterimanya dari end user kepada investornya. Biasanya pembayaran imbalan ijarah ini
di dalam penerbitan sukuk dibagi ke dalam dua skema. Yang pertama adalah yang installment secara misalkan 3 bulanan, itu diistilahkan dengan cicilan imbalan ijarah, secara periodik dibayarkannya, dan pada saat akhir jatuh temponya dibayarkan total penerbitan sukuk atau diistilahkan dengan sisa imbalan ijarah. Setelah si ijarah ini jatuh tempo dan setelah seluruh imbalan ijarah, baik cicilan imbalan ijarah maupun sisa imbalan ijarah dibayarkan, maka investor yang diwakili oleh wali amanat mengalihkan kembali objek ijarah hak manfaatnya tadi berikut total barangnya, total asetnya dikembalikan kepada emiten karena pemilik objek ini adalah emiten. Tadi skema sukuk di mana objek ijarahnya dimiliki oleh penerbit atau emiten. Nah, contoh berikutnya adalah contoh skema sukuk dengan objek ijarah berupa manfaat yang tidak dimiliki oleh emiten tetapi dimiliki oleh pihak ketiga. Ya, misalkan objeknya berupa gedung tapi bukan miliknya dia, atau jasa transportasi tapi bukan miliknya dia, atau jasa suatu misalkan layanan kepada end user lainnya, airport dan sebagainya, lagi-lagi dimiliki oleh pihak ketiga. Langkahnya, yang pertama, investor menyerahkan sejumlah dana, sama seperti tadi untuk pembelian sukuknya, dan emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai nominal tertentu berdasarkan pada objek ijarahnya. Langkah kedua, setelah terjadi penerbitan sukuk tadi, investor yang diwakili oleh wali amanat memberikan kuasa atau wakalah. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang contoh sebelumnya akad ijarah dulu setelah penerbitan baru wakalah, kalau ini wakalahnya duluan. Kenapa? Karena barang bukan miliknya objek, bukan miliknya si emiten, tapi milik pihak ketiga. Untuk apa wakalahnya? Wakalahnya untuk menyewa objek ijarah dari pihak ketiga. Nah, lalu langkah ketiganya adalah emiten karena sudah mendapatkan kuasa atau wakalah dari pemegang sukuk atau investor, maka dia menyewa objek ijarah itu. Dari mana dia bisa menyewa? Dari penerbitan, dari dana yang disetorkan oleh investor kepada emiten tadi. Nah, dengan demikian maka si manfaat atas objek ijarah yang disewa tadi menjadi miliknya atau dipegang oleh pemegang sukuk, tentu dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas sesuai dengan akad wakalahnya. Langkah keempat, atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan hak manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili oleh wali amanat, ini poinnya nih, menerima hak manfaat objek ijarah dari pihak ketiga. Lalu langkah yang kelima, investor yang diwakili oleh wali amanat bertindak sebagai pemberi sewa menyewakan objek ijarah kepada emiten karena sebagai pengguna akhirnya dalam hal ini adalah si emitennya. Sehingga emitenlah yang berkewajiban untuk membayar kepada investor. Nah, atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa ya kepada investor berupa cicilan imbalan ijarah secara periodik, dan pada saat jatuh tempo nanti dibayarkan sisa imbalan ijarahnya. Setelah seluruh pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo, baik cicilan imbalan ijarah maupun sisa imbalan ijarah, maka investor yang diwakili oleh lagi-lagi wali amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta objek ijarah kepada pihak ketiga sebagai pemilik dari objek ijarah. Demikian pembahasan tentang skema penerbitan sukuk ijarah. Materi berikutnya kita akan bahas tentang penerbitan sukuk mudharabah. Ini nggak kalah serunya. Mari kita ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, kita kali ini akan membahas skema sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah dapat diartikan sebagai sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad berbasis bagi hasil, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri adalah perjanjian kerjasama antara
sahibul mal, ya, pemilik modal, dan mudhorib atau pihak yang melakukan pengelolaan atas usaha. Dengan penerbitan sukuk ini, maka investor sebagai pemilik modal akan bekerja sama dengan emiten atau perusahaan yang menerbitkan sukuk sebagai pengelola untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabahnya. Keuntungan usaha nanti akan dibagi dua antara mudharib dengan sahibul mal dengan porsi sesuai dengan kesepakatan atau kita kenal dengan istilah nisbah bagi hasil. Biasanya sukuk dengan akad mudharabah digunakan antara lain untuk membiayai sebuah kegiatan usaha, kegiatan bisnis ataupun proyek baru, pengembangan produk, termasuk juga digunakan sukuk mudharabah ini untuk penerbit yang lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan atas nasabahnya, pembiayaan kepada nasabahnya, atau bukan lembaga pembiayaan, bukan lembaga perbankan misalkan, tapi suatu perseroan yang perlu pembiayaan atas aktivitas usahanya untuk modal kerjanya berbasis kerjasama bagi hasil. Kita langsung ke contoh sukuk mudharabah yang misalkan contoh ini diterbitkan oleh Bank Umum Syariah. Penerbitan sukuk tersebut memiliki skema antara lain sebagai berikut. Pertama, investor menyerahkan sejumlah dana sebagai penyetoran atas atau penyertaan atas penerbitan atau pembelian atas sukuk mudharabah dengan nilai sesuai dengan yang diterbitkan. Lalu emiten menerima dana tersebut sebagai modal untuk kegiatan usaha dia. Langkah yang kedua, dana hasil penerbitan sukuk ini digunakan oleh mudharib atau perusahaan yang menerbitkan sukuk tadi untuk meningkatkan aset produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan berbasis akad-akad syariah, misalkan akad-akad murabahah, akad-akad IMBT, akad-akad mudharabah lagi, misalkan itu tergantung dari Bank Umum Syariahnya yang menerbitkan sukuk ini mau digunakan untuk apa. Langkah yang ketiga, dari kegiatan usaha pembiayaan yang sesuai dengan akad-akad syariah kepada nasabahnya Bank Umum Syariah tadi diperoleh pendapatan. Atau kalau misalkan berbasis akad murabahah, maka diperolehlah margin keuntungan yang kemudian dipisahkan dan distribusikan sesuai dengan proporsional atas sumber dananya. Artinya bukan diambil dari dana yang berasal dari deposito bank syariah tersebut, tapi benar-benar ini secara proporsional nanti akan dipisahkan mana pendapatan yang berasal dari penerbitan sukuk ini, dan emiten yang sebagai penerbit sukuk ini tentu memiliki dana juga dari DPK ya, dana pihak ketiga, deposito, tabungan dan sebagainya. Nanti akan terpisah tuh antara sumber dana dari sukuk dan sumber dana dari tabungan, deposito dan sebagainya. Langkah yang keempat, pendapatan atas pembiayaan tadi didistribusikan kepada investor atau pemegang sukuk dan dikalikan dengan nisbah bagi hasilnya. Artinya kalau nisbah bagi hasil ada bagian buat investor dan ada bagian buat si emiten tersebut dalam periode tertentu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan nisbahnya. Pada saat jatuh tempo, emiten mengembalikan modalnya investor atau dana investor atau dana penerbitan sukuknya tadi sebesar nilai sukuk pada saat penerbitannya. Jadi benar-benar dikembaliin lagi modalnya si sahibul mal atau investor. Lalu ada juga contoh yang penerbitan sukuk yang dikeluarkan oleh emiten perbankan, tapi perbankannya bukan Bank Umum Syariah, tapi unit usaha syariah. Jadi penerbitan sukuk tersebut memiliki skema pertama.
Investor menyerahkan dana, diterima oleh emiten sebagai modal untuk kegiatan usahanya dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian penerbitan sukuk atau disebut dengan perjanjian perwali amanatan. Langkah kedua, dana hasil emisi sukuk, penerbitan sukuk tadi, dipergunakan untuk mengembangkan usaha berupa pembiayaan syariah yang dilakukan khusus oleh unit usaha syariahnya. Jadi bukan dilakukan oleh unit usaha yang lain, tapi dilakukan oleh unit usaha syariah. Karena unit usaha syariah hanya boleh melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, kan gitu. Langkah yang ketiganya, dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan kepada nasabahnya diperoleh pendapatan yang kemudian dipisahkan dan distribusikan sesuai dengan proporsi yang sama dengan tadi. Misalkan kalau tadi pembiayaannya murabahah, ya pendapatan atas margin itu dibagikan antara sahibul mal, dalam hal ini adalah investor dengan emiten atau mudharibnya. Langkah yang keempat, pendapatan margin ataupun pendapatan atas pembiayaan tadi yang berasal dari sukuk didistribusikan sesuai dengan pendapatan bagi hasil, dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu setelah jatuh tempo, modal yang diterima oleh mudharib tadi dikembalikan kepada sahibul mal atau pemegang sukuk. Pada kapan? Pada saat akhir jatuh temponya. Demikian pembahasan skema penerbitan sukuk dengan akad mudharabah. Kita setelah ini akan membahas tentang materi berikutnya berupa skema penerbitan sukuk wakalah. Kita ikuti. Teman-teman, para pembelajar dimanapun Anda berada, dalam pembahasan yang kita kaji dengan seru ini, yaitu pembahasan penerbitan sukuk, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu pembahasan tentang sukuk dengan akad wakalah. Ya. Sukuk wakalah adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad wakalah. Ya. Akad wakalah secara sederhana dapat digambarkan sebagai perjanjian di mana pihak pemberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa. Ya, si penerima kuasa disebut wakil, gitu kan, untuk melakukan suatu tindakan atas perbuatan atau tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam penerbitan sukuk dengan akad wakalah, investor sukuk akan memberikan kuasa kepada emiten atau perusahaan yang menerbitkan sukuk untuk mengelola dana hasil penerbitan, artinya dana yang disetorkan oleh investor sesuai dengan rencana penggunaan dana sukuk agar mendapatkan keuntungan bagi pemegang sukuknya. Penerbitan sukuk tersebut mempunyai skema pertama. Investor menyerahkan sejumlah dana kepada emiten dan emiten menerbitkan sukuk wakalah dengan nilai tertentu. Kedua, investor yang diwakili oleh wali amanat memberikan kuasa kepada emiten. Dan selanjutnya emiten sebagai wakil investor bertindak untuk mengelola dana penerbitan sukuk dalam rangka kegiatan investasi yang menghasilkan. Jadi akad wakalahnya ini emiten mewakili investor untuk mengelola dananya investor seluruhnya. Bedanya dengan mudharabah, kalau mudharabah itu nanti bagi hasil, kalau ini diwakalahkan sehingga seluruh dana hasil penerbitan sukuk ini kalau menghasilkan return itu seluruhnya untuk si investor. Langkah ketiga, emiten atau penerbit sukuk pihak yang melakukan penawaran sukuk setelah menerima dana dengan akad wakalah tadi melakukan investasi melalui anak perusahaannya atau melalui unit usahanya dia, gitu kan. Di mana proyek investasinya itu dilakukan dalam bentuk investasi yang beragam. Bisa dengan akad mudharabah, bisa dengan akad ijarah, bisa dengan akad murabahah, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, lalu yang keempat, keuntungan yang diperoleh dari investasi tadi, kegiatan investasi tadi itu diterima oleh emiten dulu. Tapi karena emiten sebagai wakil, maka berdasarkan hasil keuntungan tadi yang pengelolaan dana yang diwakalahkan kepada dia, emiten memberikan cicilan imbalan secara periodik atau memberikan keuntungannya secara periodik diberikan kepada
pemegang sukuk atau muwakil tadi, sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta pada saat jatuh tempo dana seluruhnya yang diwakalahkan tadi dikembalikan kepada investor. Bentuk imbalan yang diberikan kepada atau imbal hasil lah ya. Bentuk imbal hasil yang diberikan kepada investor bergantung kepada jenis akad yang digunakan dalam melakukan investasinya. Misalkan kalau mudharabah ya bagi hasil, kalau murabahah ya margin keuntungan, kalau ijarah ya ujroh gitu kan. Demikian pembahasan kita tentang penerbitan sukuk, khususnya sukuk wakalah, termasuk tadi pembahasan kita tentang sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Perdalam terus pengetahuan kita bersama tentang pasar modal syariah dengan mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.